Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas teknik sampel pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang seharusnya tadi siang dibahas. Cuman karena ada kendala cuaca dan lain-lain, jadi ditunda dulu. Baik, mata kuliah MPK pada pembahasan teknik sampel ini kita akan bahas tentang macam-macam teknik sampling, kemudian bagaimana cara penggunaannya, dan apa manfaatnya kita mempelajari teknik sampling ini. Juga perbedaan antara populasi dan sampel yang seringkali itu menjadi sulit untuk dibedakan antara populasi dan sampel. Nah, oleh karena itu kita akan bahas permasalahannya. Yang pertama adalah mana ini? Kok nggak loading nih? Nah, ini dia. Slide berikutnya berisi tentang paradigma kuantitatif. Seperti yang kita ketahui bahwa paradigma kuantitatif ini adalah paradigma yang berbeda dari kualitatif. Jelas. Kuantitatif ini frame-nya adalah positivistik. Iya. Iya. Paradigma kuantitatif ini frame-nya itu, cara pandang kita terhadap realitas ini berdasarkan dari filsafatnya Auguste Comte, aliran positivisme. Maka setiap pengukuran objektivitas itu ada di dunia empiris. Yang namanya dunia empiris, jadi apapun yang kita dapati di lingkungan, kebenaran ada di luar dirinya, bukan di dalam diri. Kebalikan dari kuali. Itulah perbedaan antara kuanti dan kuali. Cara pandangnya berbeda, metodologinya pun berbeda. Ya, metodologinya berbeda. Misalnya Anda bertanya soal bagaimana membedakan antara pengetahuan dan ilmu. Juga bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Jelas sekali berbeda. Yang satu ada yang menggunakan rasionalitas, yang satu ada yang menggunakan empiris, yang satu ada yang menggunakan intuisi, dan nggak sedikit banyak yang menggunakan wahyu-wahyu atau firman-firman Tuhan. Keempat teknik tadi bisa dijadikan rujukan untuk menemukan pengetahuan. Nah, salah satu tekniknya itu bisa berubah menjadi paradigma kuantitatif jika metodenya sesuai. Nah, ini nih. Suatu proses yang bertujuan untuk mengetahui apakah karakter yang terdapat pada populasi ditemukan pada sampel. Nah, menemukannya kan yang menjadi tantangan tersendiri nih bagi para peneliti kuanti. Selanjutnya, nggak muncul, udah pencet. Membuat dugaan tentang karakter atau hubungan antar variabel pada populasi setelah melakukan pengamatan. Ya, namanya juga dugaan, namanya juga sangkaan. Sangkaan atau dugaan itu sifatnya hanya ada dua. Satu dugaan baik, satu dugaan tidak baik. Atau lebih sederhananya ada seujon dan ada husnuzon lah. Jadi secara tidak langsung penelitian kuanti itu berawal dari seujon. Jadi Anda melakukan dugaan dulu baru bisa diuji. Tapi ingat, begitu kita temukan dugaan itu harus diuji tuh. Karena kalau tidak diuji, dugaan itu terus lama-lama melekat dan menjadi suatu kebenaran.
dan dia menganggap dirinya sendiri benar. Nah, ini bahayanya nih. Bahayanya kuanti tuh di situ tuh. Dan makanya harus diuji tuh. Ada dugaan penelitian, ada dugaan hipotesis, kemudian ada dugaan yang bersifat parametrik atau non parametrik. Disitulah baru kita uji. Maka dugaan-dugaan itu harus dikumpulkan tuh menjadi satu serangkaian tuh yang namanya dugaan atau hipotesis sementara. Hipotesis sementara itu harus dikumpulkan pada bab-bab dalam penelitian. Ya, baik, kita lanjut lagi. Konsep generalisasi harus ada, ya, yaitu sejauh mana temuan penelitian pada sampel bisa digeneralisasi pada populasi. Hasil penelitian kuantitatif ini mampu mengeneralisir tentang peristiwa yang diangkat. Berbeda dengan kuali. Kuali tidak bisa digeneralisir. Mengapa tidak bisa? Karena dia kuali. Makanya kalau misalkan mau ambil kesimpulan untuk seluruhnya, ambil kuanti. Lagi pula kalau kita bicara tentang paradigma kuali, bagaimana mengukur kebenaran dari hasil penelitian kuali? Lebih baik kita tidak akan bahas urusan kuali, memang, tapi kita fokus ke kuanti saja. Yang menjadi fokus perhatian kuanti itu adalah insiden dan frekuensi, bukan konsep dan kategori seperti pada paradigma kualitatif. Maka untuk menguji dugaan-dugaan tadi perlu beberapa syarat. Ya, perlu ada yang namanya grand theory, middle theory, applied theory. Walaupun pada sarjana S1 tidak diwajibkan untuk sampai pada grand theory, tapi sekedar pengenalan pengantar boleh dilakukan menggunakan grand theory. Apa itu grand theory? Grand theory itu adalah grand besar dari ilmu sosial. Mengapa demikian? Karena perilaku manusia ini sulit diidentifikasi. Sifatnya sangat luas. Perilaku manusia sulit diidentifikasi. Maka ia perlu teknik khusus untuk menjelaskan perilaku tersebut. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Maka kalau bicara grand theory ini banyak macam model. Kemudian dari grand theory tadi itu di breakdown lagi tuh menjadi middle theory. Apa itu middle theory? Middle theory adalah turunan dari grand. Jadi sifatnya dari grand besar, kemudian turun menjadi middle, kemudian turun lagi menjadi apply. Middle theory ini sebagai perantara. Anda bisa bayangkan kalau misalkan melihat perilaku manusia. Begitu kita kasih stimulus, organisme itu langsung merespon atau tidak tuh? Maka dikenal dengan istilah SOR, yaitu stimulus organisme respon. Ada yang SR juga, yaitu langsung begitu dikasih stimulus langsung direspon. Anda masuk kategori yang mana tuh? SOR atau SR? Kemudian dari dua tadi di breakdown lagi menjadi apply teori. Apply teori ini yang dijadikan rujukan untuk diuji. Apply. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut untuk ketiga hal tadi. Selanjutnya adalah definisi populasi dan sampel. Nah, kira-kira permasalahan besar kita adalah di sini nih, populasi dan sampel. Sulit membedakan antara populasi dan sampel. Kadang-kadang sampel dibilang populasi, kadang-kadang populasi dibilang sampel. Jadi kalau gitu perbedaannya di mana? Nah,
Ini permasalahan mendasar ya. Maka kalau kita bicara populasi berarti bicara tentang entitas. Entitas yang diidentifikasi sebagai yang akan diteliti. Bisa berupa sekelompok orang, peristiwa, atau objek benda. Seluruh anggota entitas itulah yang disebut populasi. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil secara metodologis dengan teknik tertentu. Nah, jadi bisa kebayang tuh antara populasi dan sampel. Sebagai ilustrasi saya berikan Anda sebuah ilustrasi tentang pengertian sampel. Nah, ini di sini populasi yang besar ini, kemudian yang hitam ini namanya sampel. Penelitian populasi belum tentu dikategorikan sebagai penelitian sampel. Mengapa demikian? Misalnya populasi Anda jumlahnya 100 orang. Sementara judul penelitian saudara, kemudian rumusan dan lain sebagainya, itu diidentifikasikan atau targetnya bukan keseluruhan, tapi bagian dari keseluruhan yang disebut dengan sampel. Itu bukan berarti penelitian adalah populasi. Nah, pertanyaannya adalah adakah batasan sampel ini? Misalnya gini, misalnya Anda melakukan penelitian di sebuah retail atau di perusahaan apa yang kemudian atau di instansi yang kemungkinan jumlah karyawannya itu minim. Misalnya di kelurahan jumlah karyawannya ada 27 orang, itu yang tetap, yang tidak tetapnya belum tentu ada segitu. Nah, makanya ukurannya berapa tuh standarnya? Adakah standarnya jumlah sampel ini sehingga bisa dijadikan akurasi? Nah, gitu ya. Itu soal nomor 1. Nah, ini dia. Target populasi, kemudian assess, kemudian sampel, kemudian finding. Apa yang disebut dengan target populasi? Gitu. Target populasi adalah keseluruhan entitas yang diidentifikasi sebagai representasi sesuatu yang akan diselidiki dalam penelitian. Misalnya, Anda ingin meneliti tentang sikap anak remaja Indonesia terhadap tren pakaian. Nah, itu. Berarti di sini ada sikapnya si remaja tadi kepada tren pakaian. Nah, berarti ada satu X dan satu Y nih. Ada yang ingin melihat sikapnya terhadap trennya. Nah, maka yang ditelusuri adalah target populasi berhubungan dengan targetnya nih, berhubungan dengan siapa yang menjadi objek penelitian. Anak remaja tentunya. Anak remaja kira-kira usianya berapa tuh? Anak yang baru balik itu misalnya tuh. Anak baru balik usia 12 tahun atau 13 tahun. Dia masih kategori remaja atau masih anak-anak? Nah, kita perlu standar khusus yang perlu ditetapkan. Oleh karenanya, perlu bersandar pada satu teks yang menjelaskan tentang remaja ini. Misalnya remaja awal usianya sekian sampai sekian, range-nya. Remaja tengah, remaja akhir. Maka di Indonesia remaja itu diidentifikasi sebagai berusia antara 12 sampai 21. Ini remaja. Lah terus kalau misalkan usia 25 tahun atau 28 itu remaja bukan tuh? Ya, oke. Selanjutnya setelah target populasi kita masuk ke apa ini? Accessible population.
Accessible population ini adalah bagian dari populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti untuk diambil sampelnya. Anda bisa bayangkan durasi penelitian, durasi riset Anda itu hanya 3-6 bulan. Sementara jangkauannya itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Penelitian longitudinal misalnya, Anda butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun karena durasi jarak dan adanya uji ingin melihat perlakuannya setelah ini apa dan selanjutnya. Anda butuh waktu panjang loh untuk melihat itu. Karena kalau misalkan bicara sikap, berarti Anda juga bicara tentang perilaku yang sudah diberikan perlakuan, maka dia berubah menjadi sikap. Walaupun ada yang menganggap bahwa misalnya satu buku yang saya baca tuh profesor mengatakan untuk menilai sikap itu cukup 2 saja. Kognitif dan afektif sudah cukup kategori sebagai sikap. Tapi ada juga yang mengatakan tidak bisa, untuk melihat sikap harus 3 komponen tadi harus diikutsertakan. Nah, Anda bersandar pada frame yang mana tuh? Ya oke, tapi kita nggak bahas ke sana. Kita bahas aksesnya ini. Akses itu adalah penentuan yang dipengaruhi oleh waktu atau time dan sumber resources yang dimiliki oleh peneliti. Misalnya gini. Misalnya karena tidak mungkin dari segi waktu untuk melibatkan seluruh anak remaja di Indonesia, maka populasi yang akan diambil sampelnya hanya beberapa kota besar di Indonesia yang mewakili karakteristik remaja Indonesia. Nah, misalnya jumlah populasinya ada 100 orang. Sementara target yang Anda tuju itu hanya 45 orang. Berarti yang diambil berapa tuh dari seluruhnya tuh? Apakah 100-nya diambil? Kan nggak mungkin. Maka yang diambil yang mau dibutuhkan saja. Nah, untuk penentuan 45, 40 dan lain-lain itu nggak ujuk-ujuk datang tuh, nggak down to earth. Tiba-tiba kita berimajinasi itu muncul, nggak bisa. Penelitian kuanti tanpa adanya fakta yang tidak jelas itu harus dihilangkan. Maka semuanya harus ada sumbernya itu. Berbeda dengan kuali. Ya, selanjutnya kita akan bahas soal, ini lagi loading nih. Berdasarkan kesempatan terpilihnya setiap elemen pada populasi, jenis pengambilan sampel dapat dibedakan menjadi probability sampling dan non-probability sampling. Nah, ini ada 2 nih, saya taruh di atas. Harusnya dia di bawah, kalau muncul di atas dia. Wis oke. Yang penting ada 2 poin. Yang pertama adalah probability sampling. Apa itu probability sampling? Probability adalah seleksi sampel di mana anggota populasi diambil dengan prosedur bahwa setiap elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel atau random acak. Berbeda dengan non-probability sampling. Non-probability udah jelas tuh. Yang tadi random, acak atau secara acak, ini tidak acak nih. Yaitu metode seleksi sampel di mana anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk diambil menjadi anggota sampel. Nah, kemudian non-probability sampling hanya layak digunakan manakala prosedur probability sampling tidak feasible dilakukan. Maka dia punya beberapa jenis tuh. Berikutnya adalah jenis-jenis probability sampling. Yang pertama adalah simple random sampling. Apa itu simple random sampling? Kemudian stratified random sampling. Ketiga, cluster sampling. Keempat, systematic sampling. Nah, ini Anda pilih nih, mau pakai yang mana nih dari 4 jenis probability sampling nih. Tergantung dari populasi dan sampel. Tergantung dari alat yang digunakan, apakah alat itu mudah untuk Anda gunakan atau tidak.
Misalnya kita bahas simple random sampling. Simple random sampling ini adalah seluruh anggota dari populasi itu memiliki kesempatan yang sama tuh, untuk terpilih menjadi anggota sampel. Misalnya seperti menyeleksi dan menggunakan tabel. Langkah-langkahnya: 1. Tentukan populasi. 2. Daftar semua anggota. Tentukan jumlah sampel. Pilih sejumlah sampel yang sudah Anda tentukan dengan prosedur random atau dengan cara teknik lotre nomor. Nah, ini langkah-langkahnya nih. Selanjutnya, random sampling tepat digunakan apabila karakteristik populasi dikategorikan homogen berdasarkan masalah yang akan diteliti. Misalnya, Anda akan meneliti kemampuan siswa, maka seluruh siswa yang berada pada satu unit tertentu, sebut saja misalnya SMA, tidak bisa dikatakan sebagai homogen. Kenapa? Karena terdapat pembagian kelas. Nah, gitu ya. Jelas ya. Akan tetapi, jika Anda ingin meneliti sikapnya siswa terhadap tren rambut, maka seluruh siswa SMA bisa dikategorikan homogen. Nah, gitu ya. Jadi, sekali lagi, objek dari penelitiannya itu yang perlu ditegaskan. Selanjutnya, apabila populasi Anda tidak homogen atau bersifat heterogen, maka Anda lebih tepat menggunakan teknik stratified random. Apa itu stratified random? Yaitu ketika populasi terdapat strata dari anggotanya, maka pada setiap strata harus terwakili dalam sampel. Misalnya cara menjelaskannya gini nih. Anda buat persentase dari strata yang ada di populasi, kemudian tarik sampel dengan komposisi menurut persentase di populasi. Contohnya gini. Contohnya ada 1000 populasi siswa SMA. Kemudian 250 kelas orang. Ini kategorinya kelas 1 nih. Kemudian ada 500 orang kelas 2. Kita sedang membuat strata nih. Kira-kira dari ketiga kelas ini bisa diambil gak semuanya? Kemudian 250 orang dari kelas 3. Sampel ditentukan sejumlah 100 orang untuk diteliti. Maka dari 100 orang tersebut harus mewakili persentase kelas dari ketiga kelas ini. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tapi kita butuh satu siswa. Maka yang diambil 25 orang dari kelas 1. Nah, karena dia ada 250 kelas 1, 25% dari seluruh populasi, maka dipilih 1. Maksud saya dipilih 25 orang. Dari 100 kita pilih 25. Berarti tinggal 75. 75 orang ini diambil dari mana nih? Yang paling besar. Yang paling besar adalah kelas 2. Maka dia 50%. Karena dia 50%, maka harus besar pengambilannya. Yaitu sebesar 50 orang dari kelas 2. Gitu ya. Kemudian terakhir tentu 25 orang. Jadi totalnya ada 100. Strata ini mewakili unit pendidikan SMA. Nah, gitu. Selanjutnya adalah systematic sampling. Systematic sampling ini prosedurnya menggunakan rumus kelipatan. Artinya menghitung pilihan sampel dengan kelipatan. Yaitu misalnya contohnya gini. Contohnya ada 500 populasi, diambil 50 sampel. Pengambilan dengan kelipatan 10, maka pemilihan ditunjuk pada setiap kelipatan 10. Lalu cluster sampling.
Unit yang dipilih sebagai sampel bukan individu, tetapi lebih kepada kelompok yang sudah tertata. Klaster sampel ini harus dipilih random dari populasi klaster juga. Contohnya, satu kelas diambil sebagai sampel karena sistem sekolah tidak memungkinkan untuk merandom individu di sekolah. Nah, tapi sepertinya sulit ya untuk melakukannya ya. Kayak kita mesti praktek ini untuk melakukan penarikan sampling. Nanti kita pikirkan bagaimana prakteknya. Selanjutnya adalah non-probability sampling. Nah, non-probability sampling juga sama nih. Dia punya jenis-jenis nih. Satu, accidental, purposive, kemudian kuota. Apa itu accidental? Accidental adalah sampel diambil secara kebetulan. Kebetulan, wawancara siswa yang ketemu pertama di kampus. Maka siswa itulah yang digunakan sampel, atau menggunakan siswa kelas yang sedang diajar sendiri sebagai sampel. Kebetulan bukan? Selanjutnya adalah purposive sampling. Apa itu purposive sampling? Purposive sering disebut sebagai judgment sampling, artinya elemen sampel yang diambil merupakan ciri khusus tipikal dari populasi. Misalnya, untuk memprediksi jumlah pemilih dalam pemilu suatu daerah, survei memilih sampel kecamatan atau desa dengan ciri yang mewakili karakter seluruh daerah itu. Kemudian, seluruh anggota masyarakat di daerah itu diwawancarai untuk menyimpulkan prediksi suara pemilu. Selanjutnya adalah kuota sampling. Menyeleksi kasus berciri khusus tipikal dari bermacam-macam strata dalam populasi. Misalnya, tentukan segmen dalam populasi yang akan diteliti. Tentukan jumlah setiap segmen dalam populasi. Tentukan jumlah kuota yang akan diberikan tiap segmen. Lalu, seleksi kasus tipikal untuk setiap segmen dalam populasi untuk mengisi kuota sampel. Nah, sekarang, seberapa besar ukuran sampel ditentukan? Ini pertanyaan yang pertama tadi tentang batasan sampel yang bisa dijadikan rujukan untuk ditindaklanjuti. Nah, itu kira-kira. Yang harus dikhawatirkan ini adalah bukan banyaknya sampel atau semakin tinggi populasi, semakin banyak populasi, semakin banyak jumlah unit analisa, maka semakin bisa dijamin tuh tingkat validasinya tuh, tingkat keakuratannya tuh. Nggak menjamin. Atau juga sedikitnya sampel bisa menjamin keakuratan, belum tentu. Maka yang perlu dikhawatirkan itu dan menjadi hal penting dalam pengambilan sampel adalah keterwakilan. Nah, ini ya. Atau representativeness. Nah, ini dia. Ukuran besar sampel tidak menjamin keakuratan. Tetapi logisnya, sampel yang lebih besar akan lebih representatif atau mewakili daripada sampel kecil. Nah, gitu kira-kira. Jadi, soal yang pertama itu adalah tentang sampel tadi, batasan-batasannya. Memang ada beberapa yang masih asik untuk didiskusikan terkait jumlah sampel tadi tuh. Seberapa banyaknya tuh. Tapi kita bersandar pada satu teks. Kalau saya bersandar pada Profesor Ari Kunto, bahwa beliau bilang kalau sampelnya di bawah dari 100 maka ambil semuanya. 20%-nya ambil, 30 ambil, 40 ambil. Di atas 40 udah pasti bagus tuh. Tapi kalau di bawah 20 jangan deh. Kecil soalnya datanya tuh. Ya misalnya kenapa 20? Maka penelitian itu bukan penelitian populasi itu. Namanya penelitian sampel. Nah, gitu kira-kira. Oke, gitu aja. Selanjutnya adalah korespondensi. Ya, ini dia. Selanjutnya korespondensi, Anda bisa kontak saya kalau ada masalah terkait dengan penelitian kuantitatif.
Nanti kita akan coba yang tugas Anda adalah selanjutnya buat satu judul penelitian yang bersifat kuantitatif. Saya tambahkan deh biar lebih mudah ya. Tambahkan dengan kata pengaruh di awal. Pengaruh X terhadap Y. Jadi X-nya Anda cari, Y-nya Anda cari. Itu tugas Anda tuh berikutnya tuh. Temukan judul, dimulai dari kata pengaruh, temukan X-nya dan Y-nya. Cukup satu variabel aja. 2 boleh juga. Terserah Anda. Anda sanggupnya di 1 atau 2. Kalau saya 4 juga sanggup saya. Ya, oke. Gitu aja ya. Materi dari saya. Anda bisa download materi-materi saya di website saya aryadillah.com. Kalau ada indeks atau HTML-nya, ini kalau lagi down nih, kalau lagi server saya lagi di banyak pengunjungnya pasti down karena masih kecil ruangnya, jadi kecil. Kalau pakai indeks HTML Anda pasti masuk tuh. Ya oke. Gitu aja. Terima kasih. Akhirul kalam. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.